Aduh, jadi datang lagi lah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ada spesial planning. Saya nak bawa kawan-kawan semua jalan-jalan. Sebenarnya kan ada kebetulan ada job aja. Ada job. Jadi kita nak ke tempat yang dibilang orang dalam lah sikit, jauh sikit. Astagfirullahaladzim. Ni jumpa Toki ke sana. Aktif lah, Aktif ah. Aktif. Sesekali jumpa Bang Anton. Dia gangster yang di sini dah. Di Sungai Tenam. Kami nak ke Mentengah. Tengah. Ni nak kerja tak nak syuting? Kerja sekalian syuting. Ya. Jadi dapat job kan. Jadi kalau sempat petang kelak baru ngopi dulu kat Kopi Balang. Apa naik? Petang balik ni. Petang langsung balik ni. Naik pula. Naik. Awak jam berapa? Oh. Kami ngejar Roro. Dia balik ke dapur. Oh. Sebentar je. Kerana memang dana ada, memang dana tak nginap. Jadi langsung balik. Data je. Ha? Data je. Data ada 6 orang yang belum dapat dia tu KTP. Jadi sekalian. Jadi ni Mana ke buaya? lagi di pelabuhan Sungai Tenam. Kita nak menuju bot. Dah cepatlah ni. Gamam dah. Ini dapat yang cepat ni. Dah. Kawan tahu sebab dia dia tahu. Dia nak malam penting. Ha? Malam apa balik bang? Tak tahu dia tu. Langsung balik. Kami sebentar aje ni. Bukan ramai orang, ada 6 orang. Cuma nak ke Mentengah, nak Mentuda. Okeylah kami jalan dulu. Cuma sebentar aje ngelintas. Tapi jalan tu. Ha? Tahu ni pergi hutan. Bang. Okey Wak. Jadi tadi setelah jumpa sama Bang Anton, dia kawan saya juga di pelabuhan Sungai Tenam ni. Jadi saya langsung jumpa tekong kami ni. Abang ni nak bawa saya sama kawan saya Nopi untuk pergi ke desa Mentengah. Sebenarnya info buat kawan-kawan, kalau yang belum tahu desa Mentengah itu sebenarnya desa yang satu darat sama Daik Lingga. Cuma mereka tak punya akses untuk akses daratnya. Biasa mereka ada jalan, mungkin jalan-jalan kampung sekitar 1 jam perjalanan jalan kaki yang tak bisa dilalui dengan kendaraan darat. Mereka bisa tembus ke jalan aspal. Jadi karena kami pun tak punya akses, belum tahu jalan tu, jadi akhirnya kita tempuhlah pakai pompong ini sekitar kurang lebih 45 minit sambil menikmati kiri kanan hamparan laut ni. Boleh dibilang gitulah, kiri kanan sambil tengok pulau. Dan cuaca hari ni pun lumayan terik mataharinya. Jadi sambil tengok view pulau-pulau aja ya. Okey Wak, jadi setelah kurang lebih 20 minit perjalanan ini masih di sekitar pulau juga. Masih lihat view-nya pulau kiri kanan. Memang kita harus nyusul ke samping-samping pulau inilah untuk ke desa Mentengah. Jadi kalau pakai bot sekitar 45 minit gitu, lumayan juga terasa ya. Alhamdulillah hari ni cuaca dan laut pun anginnya agak tenang. Jadi kalau ke desa Mentengah, Tembok ini mereka memang agak terisolir. Jadi kebanyakan di sini tu orang suku laut atau suku Kat. Tapi ada juga orang Tionghoa yang bergabung dengan mereka. Jadi mereka memang suka tinggal di daerah pedalaman, agak masuk ke arah bakau sikit. Jadi kalau ke sini tu kita nak tengok aros juga, kita nak tengok angin juga.
Karena kalau macam arus air pasang atau surut, ini kiri kanan bakau ini kita tak akan bisa masuk. Jadi sebelum ke sini tu kami udah cuba juga cari-cari info kira-kira jam berapa air kering dan air pasangnya, karena itu berpengaruh untuk kita berkunjung ke desa ni. Dan di desa ni juga ya fasilitas listrik, telefon, internet tak ada. Jadi kita memang ya pandai-pandailah cari kontak, karena mereka pun biasa gantung HP tu ya di tempat-tempat tertentu, biasanya di atas tiang-tiang di mana mereka yang bisa menangkap sinyal telefon. Itu pun nasib-nasib juga ya. Jadi ni udah hampir sampai, jadi desanya agak masuk ke dalam. Ya boleh dibilang terisolir lah, karena saya pun nak ke sini pun agak lumayan juga. Pakai bot ini kita sewa berapa lagi gitu kan, karena aksesnya untuk ke sini tu memang tak pernah, jarang gitu. Jadi kebanyakan orang Mentengah atau Tembuk ni mereka yang sering berkunjung ke Sungai Tenam, tempat awal saya turun tadi. Okey Wak, jadi setelah kita tengok kiri kanan bakau ni, sebenarnya kita pun dah agak tenang lah, kerana kalau kita belum masuk ke dalam jalan bakau ni, ya kalau angin kuat, ujung-ujung kalau anginnya tenang, ya kita agak tak terasa sangat naik bot ini ya. Tapi kalau untuk angin kuat, kalau dah masuk ke bakau ni biasanya agak tenang sikit, kerana biasanya ya tak ada arus, sudah macam sungai. Juga kadang-kadang ya ada beberapa orang juga bilang kalau ya di sini kadang-kadang sering nongol-nongol, nongkrong-nongkrong pak aya juga sama bu aya. Tapi untung pas saya pergi belum nampak ya. Aduh, jadi dia datang lagi lah kami. Aduh. Siapa yang ada jadi? Oke, jadi hampir setengah jam terondak-ondak di laut, akhirnya sampai juga ke, boleh dibilang, kampung Mentengah. Jadi kondisi ini macam gini. Tempatnya pelantar semua. Nanti saya nak cuba berjalan ke sana, keliling-keliling dekat jambatan tu. Kampungnya cuma sekitar sini aja, seberang, kiri kanan. Sebenarnya dia ni satu darat dengan Daik, cuman kerana tak ada akses darat, jadi akhirnya orang kampung di sini tu biasanya mereka dia pakai pompong-pompong macam gini. Okey, nanti kita cuba keliling-keliling ke arah sana, kita keliling ke arah sana cuba ya. Oh, nak ke Muntul Jalan. Muntul dia ada ke kau? Ha? Muntul dia ada. Ha? Jam 12 satu ada. Jangan petang aja. Itulah, makanya kan tu. Itu masen tu. Tahu sana. Garam tu. Tahu tepi sini aja. Atas dia aja. Oh. Ada depan dia. Atas saya. Ada atas balik. Okey Wak, jadi setelah dia naik ke
kampung nih. Jadi bisa kawan-kawan tengok rumah yang warna kuning-kuning itu biasanya itu rumah bantuan. Jadi itulah biasanya suku Kat atau suku laut yang biasa mereka tinggal di atas sampan, yang sering ya hidupnya sehari-hari di atas sampan, mereka sama keluarga mereka. Eh, Akhirnya mereka dapat bantuan juga dari pemerintah kabupaten untuk dibuat rumah tetap mereka. Jadi ya buat bantuan, rumahnya catnya sama, bentuknya sama, tapi mereka bisa tetap tak ke mana-mana gitu kan. Dan mereka pun sekarang udah dilengkapi dengan identitas, sudah punya KTP, udah punya rumah. Jadi ya agak senang lah, tak merayau ke mana-mana ya biasa mereka ya. Jadi kita bawa kawan-kawan tengok kampung ni. Jadi dia cuma kiri kanan nyeberang ke sana. Sana ada kampung lagi. Jadi di sini banyak bilis-bilis. Tak banyak, nanti saya nak cuba nyeberang ke sana, jembatan sana. Lumayan ni kampung ni tak ada distract lah. Distract tak ada. Transportasi nak ke darat pun tak ada. Mereka pakai ke laut semua. Jadi kalau orang Indonesia bilang dia ikan teri ni, tapi kalau kami orang Melayu bilangnya ikan bilis. Jadi kampungnya cuma mentok sampai sana. Jadi kita cuba nyeberang ke sini pula. Nyeberang ke sini. Wow. Matanya lumayan ekstrem. Ekstrem. Jembatan dia lumayan ekstrem. Goyang-goyang juga. Okey, kita ke seberang sini. Seberang ni dah habis lah kampung ni. Sebenarnya rumah dia cuma kiri kanan. Habis tu kita bakal menuju pula ke Mentuda. Ni mentengah ya. Dah. Jalan dia ni. Bu. Meter ni. Taklah. Saya buat untuk kawan saya je. Boleh lewat sini, boleh? Kami nak ke Mentuda pula, Bu. Ni kita lewat jembatan ni. Jadi memang jembatan kampung ni swadaya orang kampung sini lah. Cek kayu, bangun-bangun buat jembatan. Jadi kampungnya cuma kiri kanan. Itu pun ada rumah bantuan kiri kanan. Okey, jadi kita langsung menuju ke Mentuda pula. Okey Wak, jadi setelah dari desa Mentengah tadi, akhirnya saya dengan Banopi dibantu tekong bot kita ni, akhirnya kita keluar juga dari desa Mentengah. Kerana kita nak ngejar lagi, mereka masih satu darat juga, cuma harus agak keluar sikit untuk menuju ke desa Mentuda. Dan agak ke tengah laut juga, tak macam di tepi laut tadi kita lewat nak menuju ke desa Mentengah. Kerana desa Mentuda ni adalah boleh dibilang pusat desanya ya. Kerana desa Mentengah ni tergabung dengan desa Mentuda, Tembuk. Jadi cuma mereka terpisah-pisah, cuma arahnya masuk-masuk ke bakau. Jadi ikan teri yang kawan-kawan tengok tadi tu, itulah kilong. Kalau orang kami sebutnya kilong, disitulah tempat mata pencarian mereka. Mereka tangkap ikan-ikan bilis tadi, ikan teri. Jadi perjalanan ke sini tu lumayan, kerana kita harus agak keluar sikit ke tengah lautnya. Dan kalau dah ke tengah laut, pengaruh juga sama gelombang yang agak besar sikit. Jadi perjalanan dari desa Mentengah ni nak ke Mentuda ni agak lumayan, sekitar hampir-hampir 1 jam juga kita di atas bot ni. Jadi kita sama juga masuk ke arah-arah bakau juga. Cuman kalau ke desa Mentuda ni banyak tikungannya sikit. Kita harus ikut
jalur yang lah dibuat sama orang kampung itu biasa ditaruh mereka tanda pancang-pancangnya juga, tanda pancang kayu, jadi kita harus ikut situ. Biasanya kalau air pasang ya tak masalah, tapi kalau air surut itu agak jadi masalah juga buat kita karena biasanya takut bot atau kapal kita bisa sangkut karena ya air kering otomatis agak rendah juga, kita takut kapal kita atau bot kita ni sangkut di lumpur ya. Jadi perjalanannya kalau udah masuk ke Bakau biasa agak santai sikit. Jadi desa Mentuda ni masuk ke arah Bakau juga, cuman dia penduduknya tak ramai suku Laut atau suku Kat, karena kebanyakan udah orang pribumi lah tinggal di sini. Jadi dia sama juga. Sini tu kadang-kadang Pak Ayah dengan Bu Ayah ni sering nongkrong juga. Cuman alhamdulillah saya tak sempat tengok, tak ada, kerana saya juga ngeri juga tengok. Biasa dia kalau udah ke arah Bakau ni memang habitat mereka ya. Untuk biasa sumber daya di sini pun sama. Ada ketam, bangkang, pokoknya dia memang makanan mereka. Jadi biasa mereka berjemurnya di celah-celah bakau tu. Okey Wak, jadi kalau kita dah nampak ada bumbung rumah, berarti kita dah hampir sampailah. Itu dah nampak apa ya, kampungnya. Di sini saya juga jumpa beberapa warga dari Tembok ya. Dari Tembok mereka menuju ke sini juga pakai payung kerana hari ni pun agak panas. Memang akses transportasi pun mereka ya akses laut ya. Biasanya kebanyakan keluarga di sini udah ada bot ataupun sampan untuk akses mereka mencari nafkah dan juga transportasi untuk ke ya saudara-saudara mereka ke desa-desa yang lain. Biasa mereka aksesnya menggunakan kapal laut atau bot, boleh juga dibilang pompong ya kalau orang kami bilang. Okey, akhirnya lah sampai ke desa Mentuda. Jadi kita cuba tengok ke atas sana ya. Lumayan juga panas. Okey Wak, jadi udah sampai di desa Mentuda ni. Akhirnya ya kerana banyak bot-bot nelayan di sini, kapal-kapal orang kampung ni, jadi kita nak ke sana harus niti jugalah. Niti-niti bot ni juga untuk naik ke ya jambatan kampung ni. Kalau bawa cewek ke sini agak lumayan ya. Mereka agak niti ni agak ngeri-ngeri, agak nak berpimpin. Jadi ini kampungnya, desa Mentudanya, dan ya boleh ditengok jumlah masyarakatnya juga kalau di desa Mentuda ni lebih ramai daripada desa Mentengah ataupun Tembok, kerana mereka ni boleh dibilang pusat desanya lah. Kantor desanya pun ada di desa Mentuda ni. Jadi sama untuk mata pencaharian orang kampung ni, biasa mereka melaut. Ya, mereka punya kilong juga. Jadi ni penampakan desa Mentudanya, kiri kanannya. Kalau biasa desa Tembok dan Mentengah tadi masyarakatnya di kiri kanan bakau. Kalau desa Mentudanya mereka udah banyak rumah yang di darat dan fasilitasnya pun udah ada listrik. Tapi kalau untuk sinyal telefon ataupun internet masih sama je, kerana mereka desa terpencil, ada tower BTS bantuan juga, cuman ya sama juga, sinyalnya ada tapi tak bisa digunakan. Jadi pokoknya desa Mentuda ni masih susah jugalah. Kami pun ke sini pun harus nepon berkali-kali sampai orang kampung ni bisa masuk sinyalnya, kerana sinyalnya mereka tak punya tower yang besar kerana desanya agak terpencil ya.
Oke Wak, jadi setelah saya dijemput sama orang desa tadi pakai motor untuk tengok view-nya Desa Mentuda ni. Jadi saya nak cuba ajak kawan-kawan jalan kaki, nak tengok ya biar lebih nampak agak lambat lah view Desa Mentuda ni macam mana. Seperti yang saya cakap tadi, ya orang Desa Mentudanya mereka udah banyak rumah yang di darat. Dan ya udah lebih rapi lah, lebih tersusun lah. Kita doakan mudah-mudahan besok akses jalan tembus untuk Desa Mentuda ni dapat terrealisasi lah, terwujud lah. Karena akses untuk ya kedai, untuk ke Dabuk itu memang agak susah kalau ya kita nak pakai kapal laut ni ya untuk ke Desa Mentuda ni. Bang, terima kasih banyak. Bang, nak kejar. Tak apa. Kami yang penting harus cepat daripada sana. Saya tu sebab udah-udah tu masuk. Dia tu cepat ada. 2 botol lah ya. Kalau kita belum. Bang aja. Nah, ni ada sikit ni. Ha? Ya? Dari jago? Dari jago? Oke guys, sebelumnya makasih buat yang lah nonton. Jadi nak putar-putar ke Mentuda ni agak jauh, agak ke arah sana. Sebenarnya kampungnya agak luas, tapi ya kalau kita nak ke Mentuda ni kita harus tengok bila air laut pasang ataupun surut. Kita harus tanya sama orang kampung. Jadi ni dah jam 1:30. Kalau kami tak balik juga, saya pun tak bisa ke arah sana. Takut air kering, akhirnya bot kapal tak bisa keluar. Jadi akhirnya saya harus bergerak juga sekarang balik lagi ke Sungai Tenam tadi. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton The Diary of Jazz. Sampai ketemu di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okey Wak, berapa banyak kali dah saya nak buat okey Wak ya, tapi memang harus dimulai dengan kata-kata tu. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang nonton sampai sejauh ni, udah support Jazz Kampang sejauh ni. Jadi inilah yang saya cakap tadi, bahawa kalau saya tak bertanya dengan orang kampung ni, bila air pasang surutnya kapal bot kami ni takkan bisa keluar. Jadi tadi pas saya nak sampai ke Mentuda, kawan-kawan boleh tengok airnya
memang masih tinggi dan bakau ni tak nampak. Sekarang pas balik ni udah jauh surutnya. Jadi pas balik pun kami harus agak hati-hati. Jadi Bang Nopi pun udah berdiri di depan tu untuk tengok arah. Kalau tak pandai-pandai tengok dan jalan pun pelan-pelan, bisa-bisa bot kami ni kandas ya. Memang keringnya agak jauh. Okey, sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang dah support Jazz Kampang. Kita ketemu lagi di next video The Diary of Jazz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.